Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Sinta Anggia. Nah, teman-teman, kali ini aku mau membahas mengenai COD atau uang COD yang kita terima dari pembeli tadi. Bagaimana proses saat kita menerima uang COD dan bagaimana proses kita melakukan transfer COD ke rekening Shopee. Nah, teman-teman, sebenarnya aku juga sudah membahas mengenai COD ini di video aku yang ini. Jadi untuk kali ini aku mau lebih mempersingkat atau memperjelas supaya kita benar-benar paham ya, dan kita sama-sama belajar sebagai agen Shopee tentunya. Jadi teman-teman, kita langsung saja. Proses COD itu atau cash on delivery, di mana pembeli itu ketika dia memilih untuk mengambil paket di agen kita, dia memilih melakukan transaksi secara COD. Jadi di sini ketika dia datang ke rumah atau ke toko kita untuk mengambil paketnya, tentunya kita melakukan proses outbound ya, seperti ini. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan proses outbound ini akan keluarlah nominal dari berapa total uang COD yang akan pembeli bayarkan kepada kita. Nah, teman-teman, di situ kan kadang kita itu belanja di Shopee kan nominalnya itu misalnya 14.520 misalnya kan. Jadi itu kan bolehkah kita bulatkan misalnya jadi 14.600, atau bolehkah kita kurangi menjadi 14.000 saja gitu kan. Nah, jadi teman-teman, di sini perlu aku kasih atau share ke kalian bahwa uang COD tadi yang kita terima itu, kita itu wajib melakukan transfer sesuai nominal yang ada di situ. Jadi kalau teman-teman tidak mau tentunya ya kita rugi sebagai agen, misalnya di situ totalnya 14.520. Jadi nanti misalnya kita minta 14.500, terus 20 rupiahnya kita yang bayar dong. Jadi berarti pakai uang pribadi kita ya, kita transfer ke pihak Shopee. Jadi walaupun nominalnya itu sedikit ya teman-teman, 20 lama-lama akan menjadi banyak juga ya kan. Jadi teman-teman, di sini aku sarankan sebaiknya kalau misalnya ada pembeli datang mengambil barang COD, dia bisa melakukan transfer saja atau pakai Shopee Pay juga bisa ya teman-teman. Jadi nanti ketika dia membayar sesuai dengan nominal yang ada di paketnya, misalnya 14.520, maka dia wajib transfer sebanyak 14.520 supaya benar-benar itu benar-benar belanjanya dia. Jadi jangan ada kita sebagai penambah atau penombok dari kekurangan uang tadi ya teman-teman. Karena 20 kalau udah 10 orang udah berapa nanti, bukannya kita hitung-hitungan, tapi karena itu memang kewajiban dia dan juga kewajiban kita untuk menyetorkan ke pihak Shopee Express sesuai dengan angka belanjanya dia. Jadi supaya kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan, jadi benar-benar harus sesuai dengan nominal yang tertera di paketnya tersebut ya teman-teman. Jadi itu tadi mengenai paket, kalau bisa dia melakukan langsung transfer ke kita. Kalau memang dia tidak bisa melakukan transfer atau membayar dengan menggunakan Shopee Pay, jadi kita harus bagaimana? Nah, di sini aku kasih kalian alternatif, yaitu misalnya kalian sediakan permen untuk kembalian uang ya teman-teman. Sebenarnya ini apa ya, tidak disarankan sih, cuman ini pengalaman aku aja. Jadi misalnya dia tadi totalnya 14.520. Nah, jadi kita nanti mintanya misalnya 14.000 atau kita minta 15.000, nanti kembaliannya jika kita tidak punya uang receh dengan sesuai nominal, kita kasih kembalian berupa permen. Jadi di situ kan deal, kita tidak mengambil uang atau meminta lebih dari pembeli, dan pembeli juga merasa kita tidak melakukan pungli ke dia. Nah, jadi itu kan sama-sama impas lah gitu ya. Misalnya kita memberikan kembalian uangnya, kalau kita tidak punya uang receh, kembaliannya kita kasih dia permen atau apalah, itu tergantung dari kita sebagai agen. Kalau
Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana cara kita sebagai agen melakukan transfer ke pihak Shopee Express setelah kita menerima uang COD tadi. Misalnya ya teman-teman, misalnya dalam satu hari itu kita ada 5 paket yang keluar. Nah itu semua adalah COD. Misalnya kan paket pertama totalnya 20.000, paket kedua 10.000, paket ketiga 10.000, paket keempat 5.000, paket ke 5 misalnya 15.000. Nah misalnya totalnya itu adalah 50.000 rupiah. Jadi teman-teman, kita wajib melakukan transfer ke pihak Shopee Express, yaitu uh, pembayarannya per tanggal hari itu ya teman-teman, jadi bukan per resi. Jadi tadi walaupun yang keluar paket 5 resi, kita tetap store-nya per tanggal hari itu, misalnya tanggal 22 Januari 2023. Jadi kita store-nya per tanggal 22 tadi. Jadi ada 5 paket yang kita lakukan COD, kita store sebanyak uang total uangnya tadi yaitu bisa 50.000. Jadi cukup satu kali transfer saja ke pihak Shopee Express-nya ya teman-teman. Jangan kalian store per resinya, oke? Kalian cukup store per tanggal hari itu. Nanti di aplikasi akan jelas seperti ini urutannya ya teman-teman. Misalnya per tanggal ini, dari tanggal 22 jumlah paket segini, terus total yang harus kalian transfer sebanyak ini. Nah jadi disitu sudah sangat jelas kita untuk melakukan transfer, dan mengirim bukti transfernya juga cukup satu aja, jangan banyak-banyak atau jangan per resi ya teman-teman. Kita melakukan per tanggal, oke? Baik teman-teman, sekian dulu ulasan mengenai COD tadi. Semoga menambah lagi untuk kita sebagai agen. Semoga melancar agen kita, tetap semangat. Semoga memberi berkah, memberi rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.